Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang kelas 3? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran kelima. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Yang kedua, yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, yaitu menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam suatu tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pengolahan susu sapi. Jadi, kita harus membaca dulu teks pengolahan susu sapinya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik bisa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, itulah tadi teks tentang pengolahan susu sapi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Contohnya seperti sapi akan menjadi sehat dan gemuk, dan sapi juga akan lebih banyak menghasilkan susu. Nah, jadi apa manfaatnya? Kalian tulis ya di buku tulisnya. Baiklah, sekarang Ibu ingin bertanya. Setiap temanmu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap temanmu juga amat beragam. Nah, beragam itu artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu atau setiap temanmu tadi, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Nah, tenggang rasa itu artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, di diri kita semua ini ada namanya sikap yang beragam. Nah, sebab akibat dari sikap yang beragam inilah contohnya seperti munculnya sikap tenggang rasa, yang kedua perang antar suku bangsa, yang ketiga memahami perasaan orang lain, yang keempat saling melengkapi satu sama lain, yang kelima memicu pertengkaran, yang keenam menghargai perbedaan, yang ketujuh memaksakan kehendak, dan yang kedelapan memperkaya wawasan, yang kesembilan tidak mau bersatu.
Nah, dari 9 sikap yang sudah Ibu katakan tadi, ada beberapa sikap yang perlu kamu tiru dan ada yang beberapa sikap yang harus kamu hindari. Nah, sikap yang kamu tiru itu akan memberikan akibat yang positif atau baik. Nah, sikap yang kamu hindari itu adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, sikap yang perlu kamu tiru itu misalnya munculnya sikap tenggang rasa, yaitu memahami perasaan orang lain, memicu menghargai perbedaan, terus memperkaya wawasan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang perlu ditiru. Nah, sikap-sikap yang perlu kamu hindari itu seperti perang antar suku bangsa. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu sikapnya tidak baik. Oke. Yang kedua yaitu memicu pertengkaran. Nah, itu juga tidak baik ya, tidak boleh bertengkar. Nah, yang ketiga yaitu memaksakan kehendak. Nah, itu juga tidak boleh ditiru. Itu harus kita hindari sikapnya. Nah, yang terakhir tidak mau bersatu. Itu juga tidak baik ya. Tidak perlu kita tiru, harus kita hindarkan sikap yang seperti itu. Nah, Ibu di sini punya beberapa bentuk gelas. Yang pertama ada gelas ini, gelas yang pertama atau gelas A. Yang kedua ada gelas yang seperti ini atau gelas B. Nah, yang ketiga ada gelas yang seperti ini atau gelas C. Nah, dari ketiga gelas tersebut, gelas A, gelas B, gelas C atau 1, 2, dan 3 itu mempunyai ukuran, bentuk, dan volume yang berbeda-beda. Nah, apa sih itu volume? Volume benda adalah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, dari ketiga gelas ini, urutan volume dari terbesar ke terkecil yaitu gelas yang pertama, gelas A, setelah itu gelas B, dan gelas C. Tapi jika urutan volume dari yang terkecil ke terbesar, yaitu yang pertama gelas C atau gelas yang ketiga, yang kedua yaitu gelas B, nah yang terakhir gelas A. Nah, itu tadi urutan volume dari yang besar ke terkecil atau terkecil yang terbesar. Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Nah, yang pertama yang kita pelajari pada hari ini yaitu mencermati isi teks informasi tentang pengolahan susu sapi. Yang kedua yaitu menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menentukan luas dan volume dalam suatu satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak Ibu sudah meluangkan waktunya. Baiklah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.